Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raka Nuraza. Di sini saya akan membahas terkait dengan GIS, itu Geographic Information System. Langsung saja untuk slide yang pertama. GIS atau Sistem Informasi Geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS terintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi yang unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Selanjutnya, pengertian lain mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya yang dapat membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Dahulu GIS digunakan oleh industri-industri seperti minyak dan pertambangan, perkebunan, perikanan, transportasi, dan telekomunikasi. Tapi akhir-akhir ini GIS telah digunakan oleh banyak sektor lainnya seperti real estate, banking, bisnis perkapalan dan galangan kapal, dan bahkan dalam bisnis retail seperti delivery order. Selanjutnya, sejarah GIS. GIS pertama dibuat oleh seorang ahli yaitu Roger Tomlinson dan kemudian diperkenalkan pada awal tahun 1960-an di negara Kanada. Pada awal berdirinya, sistem ini terutama ditujukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian menganalisis kemampuan dan potensi yang dimiliki tanah di pedesaan. Walaupun sebelumnya pemetaan dengan menggunakan komputer telah digunakan untuk kasus-kasus seperti ini, tetapi ini adalah metode yang memiliki banyak keterbatasan yang terkait dengannya. Pada akhir periode tahun 1980-an, penggunaan GIS atau Geographic Information System telah menjadi populer di bidang terkait lainnya yang menyebabkan pendorong dalam pertumbuhan sektor industri. Selanjutnya, komponen dalam GIS. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam komputer atau PC di mana GIS dapat beroperasi. Saat ini perangkat lunak GIS berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, dari server komputer terpusat hingga komputer desktop yang digunakan secara standalone atau dengan konfigurasi jaringan tertentu. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS penting untuk membuat, edit, dan menganalisis data spasial dan atribut. Oleh karena itu, paket-paket ini berisi banyak sekali fungsi geospasial yang melekat padanya. Komponen perangkat lunak GIS adalah kebalikan dari perangkat lunak aplikasi, di mana komponen GIS berupaya membangun aplikasi perangkat lunak yang memenuhi tujuan tertentu. Dan dengan demikian, kemampuan analisis spasialnya terbatas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu data. Mungkin komponen yang paling penting dari GIS adalah data. Data geografis dan tabular terkait data dapat dikumpulkan secara internal atau dibeli dari para penyedia data komersial. Sebuah GIS akan terintegrasikan data spasial
dengan sumber data lain yang bahkan dapat menggunakan sistem manajemen basis data tersendiri yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk mengatur dan memelihara data mereka untuk mengelola data spasial. Yang keempat, people. Teknologi GIS memiliki nilai terbatas tanpa orang yang dapat mengelola sistem dan mengembangkan rencana untuk menerapkannya. Pada penggunaan GIS berasal dari spesialis teknis yang dapat merancang dan memelihara sistem kepada mereka yang menggunakannya untuk membantu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, metode. GIS yang telah sukses beroperasi sesuai dengan rencana, dan aturan bisnis yang dibangun dengan baik, yang merupakan salah satu upaya implementasi praktik dan bagian model operasi yang unik untuk setiap organisasi. Dan selanjutnya, contoh serta penerapan GIS. Ada banyak cara bagaimana GIS digunakan di berbagai industri. Beberapa contohnya yaitu seperti tim tanggap darurat biasanya menggunakan GIS ketika mereka ingin mengumpulkan logistik berkenaan dengan bagaimana mereka akan bergerak pada saat terjadi bencana alam. Sistem ini juga berguna ketika pihak berwenang ingin menemukan lahan basah potensial yang perlu dilindungi dari efek bahaya yang ditimbulkan oleh polusi. Perusahaan juga memanfaatkan Geographic Information System ini sehingga mereka dapat memilih lokasi pasar strategis yang belum dipenuhi oleh pesaing lain di niche atau ceruk industri tertentu. Personel manajemen juga menggunakan sistem ini sehingga mereka dapat menemukan area yang rawan bencana terkait dengan infrastruktur yang ada di sana. Juga dalam bidang kesehatan, setiap potensi penyebaran penyakit dan lainnya seperti pandemi COVID-19 biasanya dibatasi oleh penggunaan GIS karena pola kemunculannya diprediksi dalam waktu yang cukup. Dan terakhir, kesimpulan, sistem informasi geografis atau GIS adalah istilah yang mengacu pada berbagai alat berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, menghasilkan, menganalisis, dan menampilkan data geografis untuk mendukung pengambilan keputusan terintegrasi. GIS merupakan bidang teknologi yang menggabungkan fitur geografis dengan data tabel untuk memetakan, menganalisis, dan menilai masalah di dunia nyata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.